Kembali ke tahun 1998. Di sebuah gang perumahan yang tenang, uang 10 juta rupiah bukan sekedar angka biasa. Angka itu adalah kunci untuk memiliki sebuah rumah sederhana, tempat berteduh bagi keluarga kecil Anda. Namun, lihatlah transisi cepat ini menuju tahun 2026 yang penuh kilauan teknologi digital. Hari ini, di tahun 2026, uang yang sama terasa begitu kerdil. 10 juta rupiah kini hanya cukup untuk menebus sebuah smartphone flagship terbaru di etalase toko yang berkilau. Bahkan, mungkin Anda masih harus menambah sedikit uang lagi untuk mendapatkan model dengan memori paling besar. Pertanyaannya sederhana, namun menghantui. Apakah uang kita yang semakin sampah? Atau ada sesuatu yang sangat besar yang sedang kita lewatkan? Banyak orang terjebak dalam kebingungan, melihat saldo tabungan mereka tetap sama, namun barang-barang di sekitar mereka semakin tak terjangkau. Banyak orang akan langsung menunjuk hidung inflasi sebagai tersangka utama di balik semua kekacauan daya beli ini. Namun, bagi mereka yang bergelut di pasar XAUUSB, jawabannya jauh lebih dalam dan terstruktur daripada sekadar kenaikan harga barang pokok. Para trader tahu sebuah rahasia yang tidak diajarkan di bangku sekolah dasar. Nilai uang kertas kita sebenarnya sedang berdarah perlahan. Sementara itu, emas tetap berdiri kokoh, tak tergoyahkan, bertindak sebagai penjaga kekayaan sejati yang melintasi batas waktu dan krisis. Hari ini, di Lensa Sejarah, kita akan membedah data yang akan mengejutkan Anda. Kita akan melihat kembali berapa harga emas saat puncak krisis 1998 melanda negeri ini. Dan yang paling penting, apa yang akan terjadi jika sejarah kelam itu mengetuk pintu rumah kita besok pagi. Mari kita masuk ke mesin waktu data. Pada awal tahun 1998, harga emas masih berada di kisaran Rp25.000 per gram. Namun, dalam hitungan bulan yang mencekam, angka itu meroket gila-gilaan, mencapai Rp75.000 hingga Rp100.000. Bayangkan kepanikan di toko-toko emas saat itu. Orang-orang berlarian menukar rupiah mereka yang kehilangan tenaga dengan logam mulia kuning ini. Mereka bukan ingin kaya mendadak, mereka hanya ingin bertahan hidup agar tabungan seumur hidup tidak menguap menjadi debu. Sekarang, bandingkan dengan harga emas di tahun 2026. Angkanya mungkin terlihat jauh lebih besar dan mahal secara nominal. Tapi, mari kita gunakan logika daya beli untuk memahami kebenaran yang sesungguhnya di balik angka-angka jutaan rupiah tersebut. Di tahun 1998, 1 gram emas bisa membeli sekitar 50 kg beras kualitas premium. Ini adalah standar yang sangat nyata bagi perut rakyat. Emas saat itu adalah penyelamat saat harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik tak terkendali. Tebak apa? Hari ini, 1 gram emas tetap bisa membeli jumlah beras yang kurang lebih sama. Artinya, emas sebenarnya tidak menjadi lebih mahal. Emas hanyalah cermin yang menunjukkan betapa lemahnya daya beli rupiah kita saat ini dibandingkan dekade lalu. Rupiahlah yang kehilangan tenaganya, seperti pelari yang kehabisan napas di tengah maraton panjang ekonomi global. Sementara emas tetap berjalan dengan kecepatan yang sama, tenang dan konsisten menjaga nilainya dari hantaman badai moneter. Dari sudut pandang trader XAUUSD, fenomena ini dikenal sebagai korelasi safe haven. Emas bukan sekedar komoditas untuk perhiasan, melainkan asuransi utama saat sistem keuangan tradisional mulai menunjukkan retakan besar di fondasinya. Mengapa saat krisis orang lari ke emas dan bukan ke tabungan bank? Jawabannya ada pada kepercayaan. Bank bisa saja membatasi penarikan atau mata uang bisa didevaluasi dalam semalam, tapi emas tidak bisa dicetak secara sembarangan oleh pemerintah manapun. Lihatlah grafik candlestick ini. Perhatikan setiap kali terjadi guncangan ekonomi besar, entah itu karena perang di belahan dunia lain atau runtuhnya bank-bank raksasa di pusat finansial dunia. Emas selalu merespons dengan lonjakan yang signifikan. Ini adalah perilaku yang konsisten selama berabad-abad. Ketika ketakutan mendominasi pasar, para pemain besar segera memindahkan aset mereka ke tempat yang paling aman. Mereka menyebutnya sebagai flight to quality. Pelarian menuju kualitas sejati. Di tahun 1998, orang-orang terkaya tidak hanya menyimpan uang di bawah kasur.
Mereka mengonversi kekayaan mereka ke aset yang tidak bisa dipengaruhi oleh inflasi domestik. Mereka membeli emas. Mereka memegang aset yang diakui secara universal di seluruh dunia. Lalu, bagaimana dengan kondisi ekonomi kita hari ini? Apakah kita melihat tanda-tanda yang mirip dengan masa lalu? Jika kita melihat data suku bunga global dan nilai tukar mata uang terkini, pola-pola lama mulai terlihat kembali ke permukaan. Ketidakpastian global hari ini mungkin memiliki wajah yang berbeda. Jika dulu musuhnya adalah ketidakstabilan politik lokal, hari ini musuh kita adalah perang dagang, disrupsi teknologi, dan utang global yang mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah manusia. Sejarah mengajarkan satu hal yang sangat penting. Krisis tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berganti wajah, memakai topeng yang berbeda untuk menipu mereka yang tidak waspada terhadap pergerakan siklus ekonomi yang berulang. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi tentang kapan harga emas akan turun. Pertanyaan yang lebih krusial bagi masa depan Anda adalah, berapa banyak dari total aset Anda yang sudah aman jika badai ekonomi itu datang besok pagi tanpa peringatan? Ingatlah, angka 10 juta rupiah akan selalu tertulis sebagai 10 juta di buku tabungan Anda. Namun, nilainya di dunia nyata sangat ditentukan oleh keputusan apa yang Anda ambil hari ini untuk melindungi angka tersebut. Bagi para trader XAU USD di luar sana, saya ingin mendengar pendapat kalian. Apakah menurut kalian emas masih memegang mahkota sebagai pelindung terbaik di tahun 2026 ini? Atau kalian punya strategi lain yang lebih modern untuk melawan inflasi? Tuliskan pendapat dan analisis kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan datanya, kita bedah grafiknya, dan kita belajar bersama dari sejarah agar tidak tergilas oleh masa depan yang penuh ketidakpastian ini. Saya Bowo, dan ini adalah dedikasi saya untuk membantu Anda melihat dunia melalui lensa sejarah. Jangan biarkan kerja keras Anda menguap begitu saja, karena ketidaktahuan akan nilai sejati yang tersembunyi di balik lembaran uang. Sampai jumpa di analisis berikutnya. Pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi krusial lainnya yang bisa menyelamatkan portofolio dan masa depan finansial keluarga Anda. Satu hal terakhir yang perlu diingat, sejarah tidak selalu berulang, tapi dia seringkali berima. Pastikan Anda berada di sisi yang benar saat rima itu kembali bergema di pasar finansial dunia. Terima kasih telah menonton. Tetap waspada, tetap cerdas dalam berinvestasi, dan selalu pegang kendali atas kekayaan Anda sendiri. Kebebasan finansial dimulai dari pemahaman sejarah yang kuat. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika Anda merasa mendapatkan wawasan baru hari ini. Bagikan juga kepada teman-teman Anda yang mungkin masih bingung kenapa harga rumah semakin tidak masuk akal. Sampai jumpa di video lensa sejarah berikutnya. Salam profit dan salam lestari bagi kekayaan Anda semua. Mari kita tutup lembaran hari ini dengan persiapan yang lebih matang untuk hari esok. Kilas balik 1998. Suasana jalanan penuh dengan ketegangan moneter. Uang 10 juta adalah harta karun yang bisa mengamankan sertifikat tanah di pinggiran kota. Mata uang rupiah saat itu terjun bebas. Dari 2.500 per dolar, melesat ke 16.000 rupiah hanya dalam sekejap mata. Inilah yang disebut kehancuran daya beli. Nominalnya tetap sama, namun kemampuannya untuk mendapatkan barang menyusut drastis di depan mata pemiliknya. Di saat yang sama, emas mulai menunjukkan taringnya sebagai aset safe haven. Harganya tidak hanya bertahan, tapi justru memberikan keuntungan luar biasa bagi pemegangnya. Dunia trading XAU USD modern sebenarnya adalah kelanjutan dari cerita ini. Trader memantau fluktuasi global untuk memprediksi kapan pelarian modal akan terjadi lagi. Mari kita lihat data inflasi tahunan. Jika di rata-rata, penurunan nilai mata uang kita terhadap aset keras seperti emas mencapai angka yang cukup mengerikan. Banyak milenial dan Gen Z bertanya, kenapa orang tua mereka bisa beli aset begitu banyak? Jawabannya bukan hanya karena mereka rajin menabung, tapi karena nilai uang saat itu masih sehat. Sedangkan hari ini, kita harus bekerja 3 kali lebih keras hanya untuk mempertahankan standar hidup yang sama. Inilah perang ekonomi yang tak terlihat, namun dirasakan semua orang. Data suku bunga dari Bank Sentral Dunia seperti The Fed juga memainkan peran kunci. Setiap keputusan mereka bisa mengguncang harga emas dalam hitungan detik di market.
Trader emas profesional tidak hanya melihat chart, mereka membaca geopolitik. Karena emas adalah mata uang tanpa kewarganegaraan, ia adalah hukum alam dalam ekonomi. Bagaimana strategi Anda? Apakah Anda lebih suka memegang emas fisik dalam berangkas atau melakukan trading harian untuk memanfaatkan setiap pips di chart? Keduanya punya keunggulan masing-masing, namun tujuannya tetap sama. Melindungi daya beli dari hantaman inflasi yang tak pernah tidur. Melihat masa depan 2026, ketidakpastian adalah satu-satunya hal yang pasti. Memiliki aset yang diakui dunia adalah keputusan paling logis yang bisa diambil. Jangan biarkan 10 juta Anda di masa depan hanya bisa membeli barang yang lebih kecil lagi. Jadilah pengendali atas nasib finansial Anda sendiri melalui pemahaman market. Analisis lensa sejarah ini hadir untuk memberikan perspektif yang berbeda. Kita belajar dari luka masa lalu untuk membangun benteng di masa depan. Apakah emas akan mencapai all-time high baru lagi? Para ahli memprediksi demikian, mengingat ketegangan global yang tak kunjung mereda. Terima kasih sudah bertahan hingga detik ini. Wawasan ini adalah investasi leher ke atas yang paling berharga bagi Anda hari ini. Ingat untuk selalu melakukan riset mandiri sebelum mengambil keputusan investasi besar. Video ini adalah panduan edukasi berdasarkan data sejarah nyata. Sampai jumpa di kolom komentar. Saya sangat menantikan diskusi hangat dari kalian para pecinta emas dan pejuang finansial sejati. Lensa Sejarah pamit undur diri. Jaga aset Anda, jaga keluarga Anda, dan mari kita sambut hari esok dengan persiapan yang jauh lebih matang. Merdeka Finansial.